سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bertemu lagi dengan saya dalam channel Yayasan Adibiyah Madarijul Ulum. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, yaitu di hari Minggu, saya kedatangan teman saya yang sangat dekat sekali. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua Karang Taruna se-Kabupaten Bogor. Yang pertama, yang kedua adalah pengurus HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan kemudian yang ketiga adalah Ketua KONI Kecamatan Bogor. Dan dialah saudara kita, Bapak Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajar. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, terima kasih Bapak Ajar yang sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kami. Mudah-mudahan Pak Ajar dan keluarga besarnya diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani rohani. Oh iya Pak Ajar, saya ingin tahu kiprah Pak Ajar itu dari awal sampai menjadi punya 3 jabatan ini, Wakil Ketua Karang Taruna, kemudian pengurus HIPMI, kemudian juga Ketua KONI Kecamatan Bogor. Bagaimana itu awalnya? Saya waktu SMP dulu, kebetulan saya di pondok juga, Ustaz. Jadi waktu di pondok memang aktif di bidang organisasi pondok. Dan kita pun di SMP juga ikut di berbagai kegiatan kayak di pramuka. Dan di OSIS juga kita ikut. Nah, pas di SMA pun kita ikut, tapi tidak berorganisasi sebenarnya. Di SMA justru mengalir ikut aja dulu awalnya. Mengalir ikut. Jadi kalau kita di SMA, saya lebih banyak komunitas-komunitas, bikin komunitas kayak pecinta mobil-mobil klasik, motor-motor klasik. Jadi saya ikut di situ. Dan waktu di SMA juga pas di kampung, kebetulan saya diamanahkan menjadi sekretaris Karang Taruna Desa di Desa Cinangka. Ciampea Bogor ya, Pak? Iya, Ciampea Bogor. Dan alhamdulillah setelah itu kiprah saya setelah pas kuliah saya masuk di salah satu organisasi kampus, di BEM kampus, BEM fakultas. Dan setelah saya lulus kuliah, saya masuk di Karang Taruna Kecamatan pada tahun 2014. Dan ya air mengalir. Alhamdulillah kita dengan banyaknya teman, banyaknya perkenalan, saya diamanahkan menjadi Wakil Karang Taruna Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Dan kita pun diamanahkan jadi salah satu pengurus HIPMI karena background saya kan pengusaha, Ustaz. Background saya pengusaha, dan saya masuk di organisasi tersebut. Dan di kecamatan waktu itu karena kekosongan olahraga, butuh sosok yang memang mengerti olahraga. Bukan berarti saya pecinta olahraga, tetapi karena saya emang ingin bagaimana caranya olahraga kecamatan Ciampea ini maju, ya saya ikut mengabdi di KONI kecamatan. Tapi Pak Hajar juga suka ikut olahraga juga kan? Ini badannya kekar banget. Nah, kalau olahraga ya saya kalau olahraga kebanyakan main catur, Mas. Makanya sebenarnya di KONI kecamatan Ciampea, alhamdulillah hari ini kita juara umum atau juara 1 di tingkat kabupaten. Oh iya, untuk catur. Ya? Untuk catur. Alhamdulillah kita bisa mengantarkan prestasi itu. Gitu. Oh iya. Terus ini pengurus pengusaha muda Indonesia atau HIPMI, disingkat dengan HIPMI. Ada kategorinya nggak yang orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang bisa masuk dalam organisasi HIPMI ini yang dipimpin oleh Pak Azhar ini? HIPMI ini kita terbuka untuk semua. Jadi apalagi bulan ini, bulan Oktober, kita mempersiapkan Muscab. Nah, setelah Muscab ini kita akan mempunyai visi dan misi HIPMI Go Pesantren. Bahkan HIPMI Go atau Sabadesa. Jadi kita ingin merekrut para pengusaha-pengusaha muda untuk bergabung di HIPMI. HIPMI ini sebenarnya hanya perkumpulan atau komunitas yang memperkenalkan kita bahwa ini pengusaha ini loh, pemuda ini pengusaha ini se-Kabupaten Bogor kita hafal. Jadi waktu itu memang satu syarat menjadi pengurus HIPMI kita harus ada mempunyai perusahaan, baik CP atau PT. Nah hari ini itu karena undang-undangnya lain, ditambah ada undang-undang yang lebih terbuka untuk masuk HIPMI,
Nah, cukup melalui UMKM juga bisa bergabung di HIPMI. Iya, Ustaz. iya, iya, iya. Begitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Terus ini dengar kabar nih, dengar kabar. Katanya Pak Ajar ini luar biasa, progres ke depannya luar biasa. Yang saya tanyakan ini, ada minat sih untuk duduk di parlemen nggak sih? Aduh, kalau di parlemen memang begini, Ustaz. Saya ini anak kepala desa. Saya ini anak kepala desa, bahkan kakek saya kepala desa, uyut saya kepala desa. Tentu yang namanya kita terah daripada orang yang pernah mengabdi di daerahnya masing-masing. Walaupun hari ini kita sekupnya hanya mengabdi di organisasi saja, tentu ada pemikiran untuk mengabdi ke yang lebih, baik itu eksekutif maupun legislatif. Tentu kita ada cita-cita ke arah sana. Oh iya. Ada, Loh, luar biasa ya. Jadi Bapak Pak Hajar tuh kepala desa. Ya. Kemudian kakek kepala desa. Kepala desa. Buyut juga kepala desa. desa. Pak Hajar jangan di kepala desa juga, jangan. Harusnya anggota di parlemen dong, Pak. Mudah-mudahan karena saya berharap kalau di parlemen begini, Ustaz. Kalau kepala desa sih dalam artian ya dalam artian saya hafal lah bagaimana orang tua saya menjadi kepala desa atau kakek saya sudah sedikit hafal lah ya. Iya. Tapi untuk parlemen memang ini kalau kita duduk di parlemen, saya rasa di parlemen ini akan lebih banyak manfaat. Bukan berarti kepala desa tidak bermanfaat, ya. Bermanfaat sekali kepala bermanfaat desa. sekali, tetapi akan lebih sangat bermanfaat karena di parlemen ini kita bisa bikin atau merancang undang-undang. Iya, lebih luas jangkauan. Lebih luas jangkauannya. Saya sih berharap, ya saya sih pribadi sih jujur Pak Ustadz, ada cita-cita ke arah sana. Amin. Mudah-mudahan kita doakan sesampai. Amin. Oke, Bapak jadi kepala desa dan Bapak berkiprah di desa, banyak sekali kenang-kenangan Bapak yang Bapak torehkan di desa. Nah, saya mau nanya, selama ini Pak Hajar apa yang sudah mendedikasikan Pak Hajar untuk desa ini? Di desa saya pernah jadi ketua Karang Taruna Desa, Bos. 2013 sampai 2016 ini 2011 sampai 2014 ini saya jadi Karang Taruna Desa. Dan ya alhamdulillah lah. Tugas fungsi daripada Karang Taruna adalah yang pertama memperkenalkan organisasi kepada masyarakat bahwa Karang Taruna itu ada. Kan itu tugas pertama. Dengan memperkenalnya ini contohnya seperti apa? Seperti kita banyak berdiskusi dengan para tokoh, dengan silaturahmi dengan para pemuda, tokoh-tokoh pemuda, kita satukan desa. Nah mungkin hanya itu mungkin di desa Cinangka yang pernah kita buat. Ya mungkin banyak kegiatan-kegiatan. Tapi yang saya dengar gini, ya, pada saya ini kan Pak Hajar ini kan yang punya air pump ya, air pump di desa ini ya, di desa Cinangka ini ya. Itu dari sekian banyak air pump, ada nggak buat sosial gratis misalkan ke satu lembaga-lembaga gitu kan? Yayasan yang saya buat ini yayasan yang mengelola air bersih, Ustaz. Jadi kenapa yayasan ini hadir? Dikarenakan desa Cinangka ini karena menteri datang, menteri waktu tahun 2011 datang ke desa Cinangka termasuk bupati, deputi dan segala macam mengatakan bahwa desa Cinangka ini sudah terkontaminasi air bersih. Nah, makanya kami atau saya berinisiatif hadir untuk membangun atau ikut serta membantu masyarakat menanggulangi permasalahan desa melalui mengadakan air bersih. Dan alhamdulillah dari tahun 2013 kita berdiri sampai hari ini kita mempunyai 1.100 konsumen pelanggan, 1.100 pelanggan atau rumah yang kita isi air tersebut. Dan memang banyak ada beberapa masjid besar, pondok, sekolah yang kita subsidi, bahkan kita subsidi gratis, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kita, karena yayasan ini berawal dari kepedulian kita kepada masyarakat melalui sosial, ya dari kita untuk sosial. Kita aja, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Jadi di samping Pak Hajar ini memberikan air kepada masyarakat, gitu kan, juga ada sosialnya juga ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid yang Pak Hajar sendiri gratiskan itu. Tujuannya lillahi ta'ala ya. Wah, luar biasa. Oke Pak Hajar, saya sekali lagi minta sarannya Pak Hajar untuk
pesantren kami, karena di sini kan pesantren kami ini bukan hanya mengelola santri yang mampu, tapi lebih kepada santri-santri yang duafa dan juga yatim piatu. Bagaimana saran-saran Pak Ajar untuk pesantren ini? Ya, yang pasti saya sih berharap pesantren-pesantren kayak As-Salafiyah ini harus terus berkembang. Karena jujur hari ini memang banyak pesantren-pesantren modern yang apa namanya, yang lebih mengembangkan Quran dan hadis. Jadi bukan berarti kita tidak harus Quran dan hadis, tapi kita harus kupas dulu dari awal. Jadi karena saya basicnya dari As-Salafiyah ya, As'ariyah. Jadi Salafiyah atau As'ariyah, intinya waktu itu saya pernah pesantren di Balai Rombeng lah Ustaz. Jadi pernah merasakan memang melihat hari ini memang banyak sekarang orang tua masyarakat yang memondokkan anaknya ke pesantren, ikut sekolah, tetapi lebih kepada Quran dan hadis. Tetap untuk pesantren kayak baca kitab kuning dan segala macam, sekarang jujur agak mengikis. Tapi kalau pandangan saya ini harus dikembangkan. Contoh pondok yang saya pernah mondok di Jasinga waktu itu, dia di sama lah kayak Pak Ustadz, balai atau segala macam, karena kita fokus ke kitab, dan alhamdulillah hari ini ada sekolahnya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi tidak melulu ke pesantren Salafiyah, jadi harus ada pendidikan formal, karena jujur penting lah kita pendidikan formal untuk menunjang. Bukan berarti santri ini tidak bisa, Ustaz. Kadang santri itu lebih pintar loh dibanding insinyur, dibanding master atau segala macam. Tapi karena Indonesia ini butuh surat, Ustaz. Butuh surat, bukan berarti dia kalian, butuh surat. Kalau udah ada legalitas ini ijazah SMA, ijazah S1, S2 dan segala macam, karena itu yang dilihat, bukan skill, Ustaz. Jadi kertas yang butuh kertas yang dibutuhkan. Tapi sebenarnya Ustaz, ada undang-undang baru sebenarnya, ini udah agak lama sih sebenarnya. Tapi kita bersyukur juga karena hari ini kita dipimpin oleh salah satu kiai di negara kita ini, undang-undang baru, entah ini sudah direalisasikan atau tidak. Jadi undang-undang baru ini santri nanti akan dikualifikasi boleh untuk langsung kuliah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oh ya pemirsa, demikian saja bincang-bincang saya dengan Pak Azhar, teman dekat saya, luar biasa. Pemirsa kalau tidak tahu apa itu balai rombeng, itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda sebenarnya. Balai itu kayak saung, rombeng-rombeng itu jelek. Jadi pondok pesantren Salafiyah itu identik dulu itu adalah saungnya pada bolong-bolong. Maka sekarang jadi istilah lah balai rombeng. Sekarang udah bagus ya. Udah gak ada balai rombeng lagi. Terima kasih atas mengikutinya kepada channel kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.